saya menyampaikan urgensi membangun budaya yang visioner melalui konsep kebudayaan Indonesia baru. Apabila menarik kesimpulan awal dari turn of reference agenda ini, konsep kebudayaan Indonesia baru sejatinya berkelindan dengan ide dasar arti-relatif, sebuah gagasan yang merangkai akar tradisi dengan energi pembaharuan untuk masa depan bangsa, sebuah visi yang memajukan kearifan lokal dengan dinamika zaman demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, hendaknya Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya digunakan sebagai slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan yang dituangkan ke dalam kebijakan publik. Sejarah telah memberikan pelajaran bahwa hidup dalam multikulturalisme yang penuh toleransi dan saling menghargai dapat menjadi sumber kemajuan. Di Spanyol, Andalusia adalah simbol kerukunan hidup warga Yahudi, Nasrani, dan Islam. Saat itu ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang maju, karena semua saling belajar dari kebudayaan yang lain. Sejarah juga menunjukkan proses integrasi berbagai budaya dan bangsa adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara. Dari contoh ini dapatlah disimpulkan alangkah besarnya manfaat jika pluralitas budaya menjadi serat-serat yang saling memperkuat, sehingga suatu resiprokalitas budaya yang sangat kaya akan tercipta. Lebih dari itu, kita juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan dengan sedikit mungkin distorsi, saling curiga, dan kesalahpengertian. Dalam benak saya, kebudayaan Indonesia baru adalah pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan, dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya dari generasi ke generasi. Tentu saja semua itu harus dikembangkan dari nilai-nilai yang mengalir di pembuluh darah masyarakatnya sendiri. Melupakan nilai-nilai budaya etnik dan masyarakat adat hanya akan menciptakan Indonesia tumbuh tanpa jiwa dan identitas, yang pada akhirnya kita tidak akan memperoleh hasil pembangunan kebudayaan yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis, dan berkelanjutan. Dan hadirin sekalian, di tataran global, dinamika pergeseran pusat perhatian dan kegiatan dunia semakin geser ke arah timur, sebagaimana telah diramalkan oleh Smith dan Aberdeen. Pusat perkembangan dunia yang dulunya berada di Mediterania dan Atlantik akan telah beralih ke Indo-Pasifik. Negara telah menyiapkan dan melaksanakan strategi menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral. Negara-negara di sekitar Samudra Hindia telah tergabung dalam Indian Ocean Ring Association. Tiongkok menginisiasi strategi Belt and Road, sedangkan kita memang harus menggali semangat Nusantara. Mengejar Nusantara paling tidak harus berangkat dari pengertian terhadap kosakatanya terlebih dulu,
yang berakar kata Nusa, yaitu pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang menunjukkan letak kita, dua unsur. Sehingga jika dipadukan, maka makna Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera, yang tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan letak geografi seperti itu, maka penghuni yang berada di dalam Nusantara ini konsekuensinya harus memiliki wawasan Nusantara sekaligus wawasan bahari, atau lebih tepatnya wawasan Nusantara bahari. Dalam upaya revitalisasi semangat Nusantara, maka konsekuensi lanjutannya adalah bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman tentang geopolitik dan geostrategis. Tujuannya adalah untuk menggugah wawasan dan rangka mengeksplorasi jati diri bangsa, diderifikasikan dari wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan ditempatkan